Oke, saya mulai ya. Ini tentang contoh RPP. Apa saja sih yang ada di dalam RPP itu ya? Yang paling utama yang harus ada di dalam RPP itu adalah identitasnya, ya. Identitasnya meliputi apa saja? Nah, nama sekolah atau nama satuan pendidikan. Jangan sampai RPP itu kok diberi namanya nama sekolah SD garis miring MI. Nah, itu tidak boleh ya. Harus diberi nama sekolahnya apa, begitu. Kemudian kelas atau semester. Kelas berapa, semester berapa. Terus yang ketiga, karena kita SD itu muatannya tema, maka juga diberi tema berapa, subtema berapa, gitu ya. Kemudian setelah tema, subtema, ada muatan pelajarannya apa. Jadi dalam pembelajaran hari ini, pada pembelajaran pada RPP-nya itu, muatannya apa, mata pelajarannya. Nah, biasanya memang 3. Tapi boleh kita gunakan 2. Kapan kita gunakan 2? Ketika memang materinya di situ banyak ya. Maka kita gunakan 2 mata pelajaran. Kemudian identitas yang lain adalah memberitahu ini pembelajaran keberapa dan alokasi waktunya, serta dilengkapi hari tanggalnya. Untuk identitas saya rasa tidak ada pertanyaan ya, pasti paham kan ya identitasnya. Nama, kelas, semester, tema, subtema, muatan, pembelajaran, alokasi waktu, hari, dan tanggal. Setelah itu kita menuliskan kompetensi inti. KI. Ya. Dari mana ya? Ada yang tahu tidak ya? Kompetensi inti ini kita menuliskannya mengambilnya dari mana? Ada yang tahu? Silabus. Dari silabus. Silabus dasarnya dari mana? Apa ya, Mbak? Sudah mau mendekati lah itu loh. Ada SKL, tuh kan ya, SKL, ada standar isi, ada standar proses. Nah, ada di mana ya KIKD ini ya? Ada di standar isi, atau standar proses, atau standar penilaian? Apa toh, Kak? Ayo, di mana? Adanya di standar. Sudah pernah download belum ini? SKL, standar isi, standar proses, sama standar penilaian? SKL ini Permendikbud nomor 20 ya, tahun 2016. Isi itu nomor 21 tahun 2016, proses 22 tahun 2016, penilaian 23 tahun 2016. Nah, KIKD itu terletak di standar isi. Nah, selama ini kita mengerjakan KIKD itu ambilnya di sini. Di standar isi. Nyarinya di mana? Di Permendikbud nomor yang ini 20, ini 21, ini 22, 23. Nah, standar isi itu Permendikbud nomor 21 tahun 2016, ya. KI-nya ada 4 ini. Ini KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Sudah paham ya? Ada di Permen nomor 20, yang ini SKL itu 20, isi 21, proses 22, penilaian 23. Tahun 2016. Nah, dari KI, jadi standar isi itu ada 2 nggih. Yang satu KI, yang kedua KD. Nah, sama, KD ini juga sudah ditetapkan. Tidak saya sendiri sebagai guru menetapkan KD itu tidak. Ya. Jadi untuk KI, KD itu letaknya di standar isi. Nah, kemudian di sini
Biasanya nanti akan ada soal seperti ini, ada kompetensi dasar diminta menguraikan indikator. Kenapa? Karena indikator ini yang membuat adalah gurunya sendiri. Ya, saya ulangi lagi. Indikator itu yang membuat adalah gurunya sendiri. Lah, cara membuat indikator itu bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Kita lihat saja, ini kompetensi dasarnya berbunyi apa? Menguraikan kosakata tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujud, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah, melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, sedangkan indikator itu adalah tanda ketercapaian sebuah KD. Siswa dikatakan telah memenuhi, telah mampu mencapai KD. Ini adalah paling tidak ada satu tanda. Apa tandanya di sini? Menguraikan kosakata tentang keragaman benda dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu indikatornya. Indikator yang lain di sini apa? Menganalisis. Jadi tidak hanya menguraikan kosakata, juga menganalisis keragaman benda dalam bahasa Indonesia. Ini adalah contoh indikator. Jadi tidak ada rumus resmi. Mbak, indikator rumusnya apa? Tidak ada. Jadi indikator itu yang menciptakan guru itu sendiri untuk mengukur standar ketercapaian sebuah kompetensi dasar. Tandanya apa toh? Kok siswa itu dibilang atau dijuluki dia sudah mampu menguraikan? Ya berarti dia harus bisa menguraikan. Tingkat lebih tinggi apa misalnya? Oh, saya buat setara di sini menganalisis gitu. Yang KD berikutnya yaitu melaporkan. Berarti siswa harus bisa melaporkan adanya penggunaan kosakata, hasil pengamatan tentang keragaman benda. Maka ciri atau ketercapaian tanda ketercapaian siswa itu bisa melaporkan adalah dia mampu menyajikan. Penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat, hasil pengamatan tentang keragaman benda. Nah, sampai di sini sudah paham untuk cara menurunkan dari kompetensi dasar ke indikator. Kenapa itu saya warnai biru, agak abu-abu? Itu menunjukkan kata kerja operasional atau KKO. Kata kerja operasional yang ada pada taksonomi Bloom, ya kan? Dari C1 sampai C6. Kalau yang ini KD-nya depannya 4, ini berarti KI 4. Ini berarti keterampilan. Kalau KI 3, ini 3.2 itu berarti KI 3 itu pengetahuan. Kalau KI 4 keterampilan. Kalau KI 1 spiritual. Kalau KI 2 sikap sosial. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Cara menurunkan kompetensi dasar ke indikator? Saya lanjutkan ya. Sekarang dari indikator kita uraikan ke tujuan. Nah, ini ya, berwarna-warni. Kalau PPG memang harus seperti ini. Harus tahu ABCD-nya. Tadi indikatornya apa?
Siswa mampu menguraikan kosakata, ya kan tadi ya, indikator pertama tadi bunyinya adalah siswa, saya ulang lagi ya, saya kembalikan di sini indikatornya, berbunyi siswa mampu, tidak menggunakan siswa ya, langsung menguraikan kosakata keragaman benda, ya kan? Indikatornya menguraikan kosakata tentang keragaman benda dalam bahasa Indonesia, maka di sini tujuannya juga harus sama, kata kerjanya harus juga menguraikan kosakata keragaman benda. Ya kan, menguraikan kosakata. Nah, di sini kosakatanya keragaman bendanya apa? Sifat dan bentuk. Tetapi pada tujuan pembelajaran itu harus lengkap, Bapak Ibu. Lengkapnya apa? Harus memuat unsur A, B, C, D. A itu apa, A? Halo. Audiens. Audiens, ya. Audiens itu artinya apa, audiens? Peserta didik. Kenapa di sini saya buat secara berkelompok? Karena saya ingin ada ini 4C. Tahu kan ya? 4C keterampilan abad 21 itu ada 4C kan. Yang pertama ada critical thinking, ya. Ya, berpikir kritis. Yang kedua communication, collaboration. Terus yang satunya apa? Critical thinking, communication, collaboration, creative thinking. ya, creativity atau kreativitas. Ya, jadi anak didik kita itu diharapkan punya kemampuan 4 itu. Critical thinking berarti berpikir kritis. Communication, anak didik kita mampu berkomunikasi. Collaboration, anak didik kita mampu berkolaborasi. Creativity, anak didik kita kreatif. Nah, itu ya 4C. Kalau di sini saya hanya nulis peserta didik, berarti itu tidak. Itu nanti kalau saya hanya memberi peserta didik saja, berarti tidak collaboration. Gitu. Ini ada pertanyaan. Fungsi dan tujuan dari RPP Prota Promes penilaian. Maksudnya, fungsi, tujuan dari nanti semua sumbernya dari ini ya, dari RPP. Kalau RPP mateng bisa pasti nanti yang lain ini penilaian ini mengacu dari ini, dari tujuan yang ada pada RPP kita. Nah, nanti. Jadi nanti ketika tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menguraikan kosakata, pasti nanti di dalam pembelajaran ini akan ada kegiatan siswanya menguraikan. Itu ya, saya bahas satu-satu dulu ya. Ini dari A, audience itu peserta didiknya. B, behavior atau perilaku. Tingkah laku. Peserta didiknya bisa apa? Oh, bisa menguraikan. Ini sebuah tingkah laku. Bisa menguraikan. Maka di sini saya tulis B, behavior. C4 itu taksonomi Bloom pada ranah kognitif tingkatan keempat. Kenapa di sini disebut D? Nah, apa yang diuraikan degree atau derajat ketercapaian? Ada berapa? Mampu menguraikan apa? Nah, ini harus jelas. Oh, nanti yang mau diuraikan adalah 5 kosakata tentang sifat dan bentuk benda dalam bahasa Indonesia. Berarti ini adalah degree-nya, jumlahnya, derajat keberhasilannya.
Jadi sudah ya, audience, behavior, degree. Sekarang C, condition. Kondisinya bagaimana yang diciptakan oleh guru supaya tujuannya tercapai. Oh, siswanya nanti bisa menguraikan setelah siswanya itu membaca teks berjudul benda-benda di sekitar kita. Nah, ini berarti masuk apa ini? Literasi. Kenapa harus sering literasi? Iya, karena itu nanti hubungannya dengan AKM di kelas 5, anak harus mulai mulai sejak dini dibiasakan budaya literasi. Jadi condition atau kondisi itu adalah keadaan dalam pencapaian tujuan. Supaya siswa mampu menguraikan, maka conditionnya ini membaca buku berjudul benda-benda di sekitar kita. Di sini ditambahi lagi melalui share screen Zoom. Nah, share screen Zoom di sini adanya ini ICT, internet atau teknologi atau TPECK, TPEC ya, teknologi, pedagogika, content, knowledge. Jadi dalam pembelajaran menggunakan teknologi. Kenapa teknologi ya? Karena ini share screen Zoom. Terus dengan gotong royong ini apa? Bukan degree, bukan. Gotong royong ini adalah PPK. Apa itu PPK? Penguatan pendidikan karakter. Jadi nanti pada tujuan pertama, anak akan mampu menguraikan kosakata tentang perkalian. Ini yang matematika ya, yang bahasa Indonesia ya, menguraikan kosakata bentuk benda. Kondisinya ini setelah membaca teks berjudul benda-benda di sekitar kita, PPK-nya apa? Dengan gotong royong. Nah, sehingga di sini tujuan belajarnya komplit. ABCD-nya ada, 4C-nya ada, HOTS-nya ada, literasinya ada, ICT atau TPEC-nya ada, PPK-nya ada. Tuh ya. Nanti dari indikator turun ke tujuan, lah terus tujuannya ini nanti untuk apa? Kita membuat tujuan, nanti hubungannya dengan lembar kerja. Nah, saya tunjukkan ya lembar kerjanya nanti, sebentar. Nah, di sini sudah saya perlihatkan lembar kerja peserta didiknya. Kan tadi tujuan pertamanya menguraikan kosakata. Maka di lembar kerja peserta didik nanti isinya seperti ini. Nah, tujuannya dituliskan lembar kerjanya, tujuannya ini menguraikan 5 kosakata tentang sifat dan bentuk benda. Terus ini KI 3. KI 4-nya apa? Menyajikan tabel. Terus nanti soalnya seperti ini. Pertama, amatilah teks berjudul benda-benda di sekitar kita. Berarti dibaca dulu nanti. Setelah itu diminta memfoto kegiatan yang nanti dilakukan. Temukan kosakata yang berhubungan dengan sifat dan bentuk benda. Terus ini diminta menyusun. Tidak berubah keadaan atau bentuknya berarti tetap. Kesat atau tidak halus, oh kasar. Mengandung air, oh basah, gitu ya. Licin, lembut, atau tidak kasar, oh berarti halus. Berbeda dari semula, berarti berubah. Nah, setelah selesai, dia harus menguraikannya. Oh, berarti nomor 1.
Ditulis katakanlah halus, maknanya apa? Yang nomor 2, basah, maknanya apa? Gitu. Nah, nanti ini yang disebut dengan penilaian KI 3, pengetahuan. Terus KI 4-nya dinilai dengan apa? Dengan ini. Kan tadi diminta menyajikan tabel, berarti ini penilaian apa? Ayo, kalau menyajikan tabel itu penilaian praktik, produk, atau portofolio. Kalau menyajikan tabel. Tabel itu berarti apanya yang dinilai? Apanya? Praktek. Praktek. Ayo, sudah paham belum bedanya penilaian praktek, produk, sama portofolio? Ayo, yang lain? Kemana ini? Dulu sudah saya bahas loh, apa bedanya penilaian praktik, produk, sama portofolio. Kalau praktek itu yang dilihat dinilai langkah kerjanya. Contohnya, praktek menyanyi, praktek berenang. Lah, apa tabel itu mau menilai prosesnya atau hasilnya? Hasil, Mbak. Lah iya, kalau hasil berarti yang dinilai praktik apa produk? Produk. Iya, produk. Ya, jadi harus cermat. Itu kan konsep, ya. Kalau dihafal mesti bingung, ya. Jangan dihafal, tetapi dipahami. Oh, yang dinilai itu tabel, berarti penilaian produk. Nah, kalau yang dinilai misalnya nanti praktek menyanyi, berarti di situ ya penilaian kinerja praktek. Tapi kalau yang dinilai tabel itu berarti produknya. Nah, jadi harus sinkron antara tadi apa awalnya kompetensi dasar ya kan diturunkan ke indikator. Indikator diturunkan lagi ke tujuan. Tujuan nanti hubungannya dengan penilaian. Saya lanjutkan lagi ya RPP-nya ya. Nah, ini kan sudah saya beri semua, jadi nanti bisa enak belajarnya. Oh, peserta didik secara berkelompok, berarti ini apa? Audience. Mampu menyajikan. Menyajikan ini berarti perilaku, behavior. Tabel. Nah, tabel ini apa produknya? 5 kosakata berarti degree-nya. Setelah membaca teks berarti di sini apa? Kondisinya atau condition. Sudah? Ini yang mencari ABCD sudah paham atau belum? Kemarin kan ada yang tanya ABCD. ABCD itu adanya pada tujuan ya. Ini tadi tujuan. Ya toh? Tujuan pembelajaran. Ini menurunkannya dari mana? Dari indikator. Coba kalau saya tutup ya, coba dijawab. Ini ABCD-nya apa? Peserta didik secara berkelompok. Berarti apa? Audience. Mampu menganalisis. Behavior. Ya. 5 keragaman benda dalam bahasa Indonesia. Condition. Bingung, mesti mau disambi yuk. Ayo. Ayo apa? Ayo. Ayo. 5 Degree.
Kondisi itu apa? Saya tanya tadi, ayo. Ini, Mbak. Degree itu Degree. derajat ketercapaian. Ya. Cara gampangnya gini, mau menyajikan apa? Nah, apa itu adalah degree. Iya, mau menyajikan apa? Mau menganalisis apa? Oh, mau menganalisis ini loh, 5 keragaman benda, berarti ini degree. Kalau condition itu kondisi. Lewat apa dia belajarnya? Oh, melalui pengamatan. Nah, ini Kondisi. ya, paham ya, ABCD ya. Lagi. Oke, Mbak. Peserta didik secara berkelompok. Audiens. Mampu mempolakan. Pola, membuat pola berarti behavior. Apa yang dipolakan? 1 perkalian 2 bilangan. Menggunakan benda nyata. Degree. Kondisional. Oh, kondisi lagi. Yang mau dipolakan apa? 1 perkalian. Itu degree. Kondisinya melalui apa dia nanti bisa mempolakan? Oh, melalui permainan menggunakan manik-manik. Ini namanya kondisi. Ya, lagi. 1 nomor saya tutup share-nya. Coba. Kalau A sama B kan udah paham. Sekarang ini C apa D ya? Peserta didik secara berkelompok mampu menguraikan 5 perkalian 2 bilangan dalam bentuk penjumlahan berulang. Apa ini 5 perkalian 2 bilangan? Degree setelah mengamati beberapa gambar yang ditayangkan pada PowerPoint. Kondisi. Sip, sudah paham ya? Ya. Nah, jadi gitu, jangan dihafal. Pokoknya kuncinya gini, kalau semua itu hanya hafalan, memori kita tuh nggak bisa menyimpan banyak hafalan. Karena usia kita, beda kalau masih anak-anak. Diminta menghafal apa saja bisa, bahkan sekarang anak-anak aja sulit. Maka pada panjenengan semua menghafal, dipahami. Nah, kalau kayak gini kan akan ingat terus. Oh, mampu mendesain apa? 1 peta konsep. Peta konsep berarti di sini degree. Penilaiannya apa ini nanti kalau peta konsep? Membuat peta konsep. Berarti penilaian produk. Ya, karena sing dinilai peta konsepnya, bukan langkah-langkahnya. Terus setelah kegiatan permainan dengan manik-manik, berarti di sini condition. Jadi jangan mengira degree itu dengan benar, dengan teliti, itu bukan degree, itu adalah PPK, penguatan pendidikan karakter. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari tujuan pembelajaran tadi. Tujuan ke-6, karakternya apa di sini? Disiplin. Gitu ya. Terus setelah PPK ada materi pembelajaran. Jadi pada muatan matematika sama bahasa Indonesia, materi apa yang mau dibahas? Ini tempatnya juga jangan terbalik. Kalau sejak awal pembelajarannya akan dimulai dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, ya kan? Ini tadi bahasa Indonesia dulu, baru matematika. Maka ini nanti juga harus konsisten. Konsistennya apa ya? Ini nanti harus bahasa Indonesia dulu, baru matematika. Ke bawah juga gitu. Ke bawah juga gitu. Nanti harus ini bahasa Indonesianya materi apa? Sifat-sifat benda sama keragaman benda. Matematikanya apa? Perkalian. Nah, sekarang model
pendekatan sama metode. Ini harusnya pendekatan dulu, saya salah nulisnya. Urutannya tuh pendekatan dulu. Kita mendekati siswa menggunakan apa ya nanti pembelajarannya itu. Sudut pandang kita dalam membuat pembelajaran, mendesain pembelajaran, itu menggunakan pendekatan apa? Oh, berbasis STEM pendekatannya. Berarti nanti di kegiatan-kegiatan pasti ada hubungannya dengan STEM. Model. Namanya model ini harus punya sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Ya, model apa? Oh, model problem based learning. Berarti nanti harus mencari sintaks atau langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Oh, modelnya apa? Project based learning. Maka nanti sintaksnya juga harus project based learning. Ya, jadi model ini nanti hubungannya dengan sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Metode itu caranya. Jadi di dalam pembelajaran nanti akan ada apa saja ya? Oh, akan ada pengamatan, dimulai dari pengamatan. Mesti nanti siswa diminta mengamati sesuatu. Terus ada diskusi, berarti nanti di dalam pembelajaran akan ada tanya jawab. Ada presentasi, berarti nanti di dalam pembelajaran ini akan ada siswa yang sedang melakukan presentasi. Atau gurunya sedang melakukan presentasi. Yang terakhir adalah penugasan. Bentar ya, ngecas dulu. Jadi secara garis besar, pendekatan itu adalah cara pandang kita terhadap pembelajaran itu ingin didekati dengan cara apa. Kalau model itu hubungannya dengan satu buah paket pelaksanaan. Nah, contohnya problem based learning harus ada 5 langkah, ya harus itu dilaksanakan. Nah, beda kalau metode. Metode itu caranya. Oh, ada pengamatannya. Oh, nanti ada diskusinya. Ada presentasinya, ada tugasnya. Itu namanya metode. Kalau teknik, nanti langkah-langkah yang ada di dalam langkah-langkah pembelajaran itu namanya teknik. Sudah ya? Setelah pendekatan model dan metode, selanjutnya yaitu media. Alat dan bahan. Media itu semua yang digunakan ketika pembelajaran. Oh, nanti akan ada video lagu Garuda Pancasila-nya. Akan ada PowerPoint tentang tujuan pembelajaran. Akan ditayangkan PowerPoint hadiah dari ayah. Akan ada teks PDF berupa benda-benda di sekitar kita. Itu media. Ya, ini media yang digunakan dalam pembelajaran saya ini ya. Jadi ada PowerPoint, PDF, LKPD, ada Google Form, ada video. Kalau alat dan bahan, nah, oh karena daring maka di sini ada WhatsApp, ada Zoom, ada laptop, ada gawai atau ponsel. Nah, alat dan bahan karena nanti ada praktikumnya atau pengamatannya, maka juga harus ditulis. Oh, balon, kudu dijelaskan.
Ada berapa buah balon? Terus setelah alat dan bahan yaitu sumber belajar. Sumber belajar berarti di sini keahlian kita dalam menulis daftar pustaka. Nama, tahun, judul, kota, titik 2 penerbit. Ya. Nah, ini tekniknya. Langkah-langkah pada kegiatan ini namanya tekniknya. Kalau nanti di PPG harus muncul ini, ada unsur inovatifnya. Tidak boleh RPP sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini namanya kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan harus ada apa? Harus ada conditioning. Mengkondisikan siswa. Setelah ada conditioning, maka akan ada apersepsi atau apersepsi dan motivasi. Apa persepsi? Mengaitkan materi kemarin dengan hari ini. Itu apersepsi ya. Motivasi berarti yang membangkitkan motivasi siswa. Nah, jadi di sini apersepsi contohnya apa? Kalau kelas bawah biasakan apersepsinya membawa benda konkret. Di sini saya menunjukkan 3 buah benda yang dibawa guru. Dengan bahannya balon dan air. Terus ditanya, benda apa ya yang hari ini Bu Intan bawa? Pernah tidak kamu membawa balon, bermain balon, dan lain sebagainya. Ini namanya apersepsi. Setelah conditioning, ada apersepsi dan motivasi. Yang ketiga, jangan lupakan ini. Ketika pembelajaran harus tahu, tujuan saya belajar hari ini itu apa? Sudah? Nah, sekarang inti. Di kegiatan inti itu sesuai dengan model pembelajarannya tadi. Karena tadi modelnya problem based learning, maka ini harus urut kegiatan problem based learning. Harus ada orientasi pada masalah, kemudian harus ada mengorganisasi peserta didiknya, harus ada lagi membimbing penyelidikan individu. Nah, ini sesuai sintaks yang ada pada model-model yang digunakan oleh guru. Ya. Kalau di PBL itu ada 5 sintaks, ada 5 langkah. Yang terakhir penutup. Pada kegiatan penutup biasakan akan ada menyimpulkan. Jadi siswa menyimpulkan sendiri materi apa yang telah dipelajari hari ini. Yang kedua harus ada kuis dan pemberian evaluasi. Dan yang ketiga ada refleksi serta tindak lanjut. Udah ya, itu penutup ya. Nah, sekarang penilaian. Penilaiannya di sini ada penilaian sikap. Sikapnya menggunakan apa? Oh, menggunakan lembar observasi. Nah, di sini sudah ada. Kalau penilaian keterampilannya menggunakan apa? Oh, produk. Kalau penilaian pengetahuan dengan apa? Dengan tes. Nah, itu ya. Terus diakhiri dengan remedi dan pengayaannya nanti akan seperti apa. Sudah, itu komponen RPP. Terus yang mau ditanyakan apa kemarin? Prota
sama prosem, sama silabus. Iya. Nih, saya buka prota prosem sama silabus ya. Ini prota dulu. Ini ya prota ya. Sudah nampak prota? Ini contoh daripada program tahunan. Ini belum saya isi, kalau yang sudah saya cetak ada, tapi ini file yang kosongan. Isinya seperti ini ya. Judulnya, diberi identitas SD-nya, kelasnya. Ya. Ini di dalam 1 tahun ajaran, ditulis semuanya. Temanya sama subtemanya. Kalau disingkat IT Subalok ya. Identitas, tema, subtema, IT Subalok. Subtema sama alokasi waktu. Kalau alokasi waktu pada prota, itu yang digunakan adalah ME itu apa? Minggu efektif. Minggu efektif itu minggu yang benar-benar anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi tidak mesti tanggal yang bukan tanggal merah, bukan ya. Contohnya begini, anak kelas 4. Ketika di kalender pendidikan ada yang menandakan, oh ini ujian kelas 6 ini. Yang lain anak-anak belajar di rumah, maka itu tidak masuk bagi minggu efektifnya kelas 4 gitu ya. Jadi minggu efektif itu menghitungnya minggu dalam 1 tahun ajaran kan yang benar-benar bisa diikuti untuk pembelajaran kelas 4. Setelah minggu efektif ini nanti misal ya ini jumlah minggu efektif keseluruhannya dalam satu tahun itu jumlah minggu efektifnya 36. Maka tinggal kita bagi di tiap-tiap subtema. Paham ya? Itu untuk prota. Sebenarnya kalau pengen lancar ya membuat. Soalnya kalau menghafal itu ya mengapalke. Akhirnya nanti mesti lupa, ngeblank. Tapi kalau benar-benar buat sendiri, insya Allah ingat terus. Sekarang prosem atau program semester. Prosem itu nanti penjabaran dari prota. Nah, tadi kan di prota tadi menyebutkan bahwa 1 subtema itu 1 minggu efektif, ya kan? Nanti dijabarkan di sini. Ini lihatnya dari mana? Dari kalender pendidikan. Di sini ya, kalender pendidikannya. Oh, saya mengajarkan subtema 1 itu di minggu ketiga bulan Juli, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Terus minggu keempat Juli. Terus minggu kelima Juli dan seterusnya sampai habis dari tema 1, nanti diakhiri sampai tema 5, karena ini 1 semester. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak, tadi kepedak dari Kaldik nggih. Enggak, Napa, Mbak? Kula tadi nganu sinyalnya jelek pasan. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Prota Kalau apa? pro ambil dari Kaldik. Kalau prota? Prota yang ini ya, sebentar. Kalau prota itu hanya rincian minggu efektifnya seperti ini. Sudah muncul belum ini share screen protanya? Belum?
Belum, Kak. Oke. Ini ya. Kalau prota, ini harus ada ini ya, semester. Karena nanti semester 1 sama semester 2. Terus semua tema dalam 1 tahun ditulis judulnya. Oh, kelas 4 ada 9 tema, tulis semua di sini. 1 tema ada 4 subtema, ditulis di sini. Nah, alokasi waktunya juga ditulis di sini. 1 minggu efektif, artinya apa 1 minggu efektif? Artinya 1 subtema harus selesai dalam 1 minggu. Ya kan? Subtema 2 ya 1 minggu, subtema 3 ya 1 minggu, subtema 4 juga 1 minggu. Ini prota. Lah, prota nanti harus gabungan dari semester 1 sama semester 2. Nah, maka di sini seperti ini, ya ta? Diakhiri sampai semester 2, 9 tema, ditulis jumlah minggu efektifnya berapa. Untuk prota sudah ada pertanyaan? Sudah, Mbak. Lanjut, Oke. Mbak. Lanjut, Kak. Kalau prosem menjabarkan ya. Jadi dasarnya dari prota tadi. Di prota tadi dasarnya apa? 1 subtema itu 1 minggu. Maka di sini juga dijabarkan. Oh, mulai masuknya itu Juli minggu ketiga. Maka ini 1 minggu untuk subtema 1. 1 minggu untuk subtema 2. 1 minggu untuk subtema 3. Literasinya 1 minggu. Nah, berarti 4 minggu efektif dalam 1 tema. Misalnya seperti itu. Lebih baik lagi juga ditulis tanggal juga boleh. Di keterangannya sini. Ada yang seperti itu, ditulis tanggal. Jadi ini pertama kali masuk tanggal berapa, ini terus bawahnya tanggal berapa, begitu juga boleh. Nah, untuk program semester, maka kita menjabarkannya hanya untuk 1 semester. Ya kan? Ini hanya sampai semester 1, tema 5. Nanti semester 2 juga sama, hanya diganti temanya tema 6 sampai tema 9. Sudah paham ya untuk prota dan prosem. Sekarang silabus. Silabus itu sebenarnya bisa di-download. Ya, tinggal dicari saja silabus kurikulum 2013. Bukan yang ini ya. Nah. Saya salah membuka silabus. Nah, ini. Contohnya seperti ini ya silabus ya. Kalau silabus itu seperti ini. Dibuat per subtema. Ya. Tema 1, subtema 1. Dituliskan kompetensi intinya sama. Nah, tapi di sini isinya apa? Silabus itu dibuat sebenarnya sebelum kita membuat RPP. Jadi merencanakannya di silabus ini, dijabarkannya di RPP gitu. Ini rencananya. Rencananya mata pelajaran PPKN. Ini dalam subtema 1 subtema ya ini ya. Oh, di subtema 1 itu KD-nya PPKN ini. KI 1, KI 2, KI 1 karena depannya ini angka 1. Berarti ini sikap spiritual. KI 2, sikap sosial, 2.4. KI 3 berarti pengetahuan. KI 4 berarti keterampilan. Nanti dari KD yang sudah ada, kita menentukan sendiri indikatornya. Oh, bukti bahwa siswa mampu mensyukuri keragaman dari Tuhan adalah ini.
mengikuti berbagai bentuk keragaman. Bukti bahwa siswa mampu menampilkan sikap kerjasama adalah siswa mampu meyakini. Nah, itu adalah indikator. Singkatannya, kalau singkatannya di silabus itu sebenarnya sedikit sekali yang ditulis. Identitas, KI, IKI, identitas, KI, KD, IKI, KD, mat itu materi. Jadi yang lain itu enggak wajib. IKI, KD, mat jaran, materi pembelajaran, materi sama kegiatan, pen, penilaian, penasu, alokasi waktu, dan sumber belajar. IKI, KD, jadi indikator tidak wajib langsung diturunkan di silabus itu tidak wajib. Karena memang indikator nanti menurunkannya di RPP, tapi di sini dituliskan, ya enggak apa-apa. Jadi yang penting I, identitas. KI, KI, KD, mat, materi, jaran, pembelajaran. Tapi di sini pembelajarannya enggak ditulis detail gitu, tidak. Ini hanya ringkasannya saja. Pen, penilaian. A, alokasi waktu. Bedanya di sini ya. Kalau alokasi waktunya di RPP, mohon maaf, di Prota dan Prosem itu kan minggu efektif, ya kan? Tetapi kalau di dalam silabus ini dalam bentuk jam. Taunya jam dari mana? Taunya jam dari Prosem tadi. Prosem ini kan satu subtema kan 6 minggu, ya kan? 6 hari. Satu subtema itu kan 6 hari. Senin sampai Sabtu. Dihitung saja berapa jam pelajaran dari Senin sampai Sabtu untuk satu subtema. Pelajarannya ini yang selain guru mapel, misal hari Senin jadwalnya tematiknya 3 jam, bahasa Inggrisnya 2 jam, maka ditulisnya 3. Hari Selasa olahraga 2 jam, tematiknya 4 jam, maka 4. Sampai nanti hari Sabtu. Oh, ini sampai hari Sabtu 28 JP, berarti dalam 1 minggu itu ada 28 jam pelajaran. 1 jam pelajaran berapa menit untuk SD? 35 menit. Lah ini nanti berdampaknya pada silabus. Nah, diisi JP-nya di sini. Ya. Lah nanti setelah silabus selesai baru membuat RPP. Kalau silabus tadi 1 subtema, maka kalau RPP adalah per pembelajaran. Sampai sini silahkan yang mau tanya dulu. Sudah nggak ada? Maaf, Mbak. Berarti Ya. untuk pembuatan RPP itu berdasarkan pada silabus. Ya, betul. Pembuatan silabus berdasarkan pada Prota dan Prosem atau kebalik, Mbak? Ya, betul. Urutannya Prota dulu. Prota, Prosem, silabus, baru RPP. Nah, silabus itu, Bu, kalau kita download ini sebenarnya indikator ini tidak ada. Ya. Materi ini juga kita sendiri yang membuat. Kegiatan juga kita sendiri yang membuat. Penilaian juga sesuai gurunya sendiri.
Alokasi waktu sesuai prosem kita sendiri. Sumber belajarnya sesuai kita sendiri. Gitu. Jadi silabus itu sebenarnya adanya hanya kalau kita download tuh yang ini, Mapel sama KD. Artinya ini guru diberikan kebebasan, nggih. Jadi urutannya tadi sekali lagi dari prota, prosem, baru silabus, terakhir RPP. Ada lagi? Kalau alokasi waktu pada prota tadi apa ya alokasi waktunya satuannya? ME. Minggu ME itu apa? Minggu efektif. Ya. Kalau pada prosem, alokasi waktunya? Jam pelajaran. Ya. Pada prosem alokasinya sudah dicentang per hari dan harus direkap per berapa jam pelajaran untuk satu subtema. Ya, saya ulang di sini untuk RP untuk silabus itu jam pelajaran. Untuk prosem juga jam pelajaran loh ini, ya kan? Kalau tadi singkatannya prota adalah IT Subalok, ya kan? Identitas, tema, subtema, alokasi, waktu. Kalau prosem singkatannya IT Subalok albumingket. Identitas, T tema, subtema, ITSU, balok itu pembelajaran sama alokasi waktu, mingket. Nah, alokasi waktu minggu. Ini kan tiap minggu. ITSU balok albumingket. Bulan, minggu, dan keterangan. Saya ulangi lagi untuk prosem IT Subalok albumingket. Sudah ya. Kalau silabus tadi sudah iki KD Majaran Penasu. Saya itu belajarnya itu dari Matsudra dulu yang memberikan singkatannya itu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Prota, prosem, silabus, dan RPP. Enggak ada? Lanjut, Mbak. Oke, sip. Bentar, saya tak minum sebentar ya. Nah, sekarang kemarin ada yang meminta materi tentang nilai-nilai Pancasila, terus hubungan Pancasila sama pembukaan UUD 1945. Ya, ini saya ambilkan dari resmi dari BPPK Kemenkyu RI. Jadi pasti valid ya sumbernya. Silahkan nanti kita simak bersama-sama, terus kita ambil kesimpulan. Belum keluar ya? Sebentar, saya izin share screen.
Wah, hujan tempatnya Mbak Sari. Jam segini sudah hujan ya. Iya, ini musim hujan. Bapak Ibu juga dijaga ya kesehatannya karena sudah pasti ujiannya nanti tanggal 13. Saya play nanti kalau ada kendala bisa chat ya. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri yang tidak dapat dipindahkan tata urutannya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hanya rumusan silanya yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal. Nah, di sini ya. Ini yang kadang tuh pada bingung, apa hubungan sila pembukaan sama batang tubuh. Di sini sudah dibuat ringkasannya. Sila pertama hubungannya dengan ketuhanan. Maka di sini hubungannya dengan pembukaan UUD alinea keberapa? Alinea ketiga. Kenapa ketiga? Dibaca alinea ketiga di sini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, berarti di sini hubungannya dengan Tuhan. Kalau di batang tubuh, hubungannya dengan pasal 29 bab 11. Isinya tentang kebebasan beragama. Itu ya, sudah dicatat ya ini ya. Sila 1 hubungannya dengan alinea ketiga pasal 29. Bisa saya lanjutkan ya? Pasal 29. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Sila kedua Pancasila menjiwai alinea pertama pembukaan dan pasal-pasal tentang HAM. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mencakup persatuan dalam arti pembukaan dan pasal-pasal tentang HAM. Oke, saya stop sini dulu. Sila kedua itu tentang kemanusiaan. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembukaan UUD, ada pada alinea pertama. Bunyinya apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Berarti di sini secara umum. Manusia secara umum, semua orang yang ada di muka bumi. Dihubungkan lagi di batang tubuh itu dengan pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan, atau IPOLEK Sosbud dan Hankamnas. Sila ketiga menjiwai alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti ini ya sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Kalau dihubungkan dengan batang tubuh pasal 35 bendera merah putih, sang merah putih, sa bahasa itu 36A, 36B itu lambang negara, Garuda, terus 36C itu lagu kebangsaan. Ya, lanjut ke sila keempat. Dan pasal tentang budaya
bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sila keempat menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Serikat. Nah, ini ya yang tanya sila keempat. Di sini hubungannya dengan alinea keempat juga. Pasalnya 28E, kemerdekaan, berserikat, dan berkumpul. Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Itu 28E. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima menjiwai alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan pasal-pasal tentang perekonomian dan kesejahteraan. Nah, di sini sila kelima ya. Kenapa sila kelima dihubungkan dengan alinea kedua? Karena di sini ada Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, adil dan makmur itu hubungannya dengan sila kelima. Kalau pada batang tubuh, itu ada di pasal 33 tentang perekonomian dan koperasi ya, pasal 34. Tuh ya, sudah paham ya ini tentang hubungan sila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga ini kalau dihubungkan seperti ini ya, sila ini pembukaannya 31442. Sini pasal-pasalnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang hubungan sila sama pembukaan sama pasal-pasal? Tidak? Terus kemarin ada yang tanya tentang simbiosis ya. Simbiosis ada berapa ya Bapak Ibu yang sudah tahu? 2. 2, ada yang lain? Ya. 3. Ada yang lain lagi? Terus 5. 2. Berapa ya? Simbiosis apa saja? Mutualisme, komensalisme, Tadi awalnya ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Terus ternyata jawabannya ada 4. Oh. Salah. Nah, ya, yuk dipelajari ya. Enggak apa-apa. Namanya kita belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, di sini ya Bapak Ibu, saya mute dulu supaya nanti yang ketinggalan bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman ya. Simbiosis itu apa sih? Simbiosis itu hubungan atau interaksi. Interaksi antara dua organisme biologis. Nah, berarti yang masih hidup. Ada 4, amensalisme, mutualisme, parasitisme, komensalisme. Nah, coba diamati dulu nih.
Ini gambar apa ya ini nomor 1 ini? Anggrek. Anggrek sama pohon mangga. Enggak. Ya. Kalau yang gambar 2 ini apa ini? Sapi. Sapi sama burung bango. Kerbau dengan burung jalak. Kerbau sama Sama burung jalak. Jalak. Nah, ini apa kalau yang ini? Itu apa ya? Putik, kepala putik. Kepala putih. Sama apa kepala Iya. putih? Bunga sama Simbiosis tuh harus 2. Benang harus sari sama kepala putih. Oke, yang ini apa ini? Bunga sama lebah. Ya, yang ini. Parasit. Mimian sama tetean. Ya, yang ini. ikan remora. Sama ikan. Remora. Ikan remora sama ikan. Paus. Ikan paus. Hiu. Ikan apa? Hiu. Hiu. Ya, ya. Oke, tadi itu bukan putih ya, itu cacing di dalam perut ini. Walah. Kayak bunga, Mbak, kayak bunga sepatu. Kayak bunga. Ya, kalau sudah tahu kan, oh ini komensalisme karena anggreknya numpang di mangga, mangganya nggak rugi gitu kan ya. Kalau yang ini mutualisme, kerbaunya kutunya dimakan, ya toh, kutunya dimakan burung jalak. Terus burung jalaknya kenyang karena memakan kutu dari kerbau. Berarti mutualisme dua-duanya untung. Nah, kalau ini cacing di dalam perut, cacingnya untung, kitanya rugi. Berarti parasitisme. Ini ada lebah sama bunga. Lebahnya dapat madu, bunganya dibantu penyerbukan. Untung semuanya, berarti mutualisme. Ini tali putri sama tetean. Tali putri memakan makanan dari tetean. Teteannya nggak untung, rugi dia. Berarti ini parasitisme. Ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu tidak untung dan tidak rugi. Maka komensalisme. Nah, itu kan secara sederhana, tapi sekarang kita bahas dulu. Apa itu parasit? Nah, parasit itu numpang. Numpang tetapi dia merugikan yang lain. Ya. Contohnya ini cacing perut, cacing tambang di usus kita, itu cacingnya numpang. Kenapa numpang? Dia mengambil makanan, kitanya rugi. Ya. Bunga Rafflesia. Sama bunga Rafflesia itu menyerap makanan. Ya, nanti ada amensalisme. Rafflesia menyerap makanan, inangnya rugi, makanannya diambil. Tali putri, sama ya. Plasmodium, ini bakteri. Sudah tahu ya, kalau parasit itu intinya apa? Ada yang rugi, titik. Gitu ya. Kalau ada yang rugi itu parasitisme. Yang kedua, mutualisme. Kapan disebut mutualisme? Kalau kedua-duanya mutual, sama-sama untung. Aku untung, kamu juga untung. Itu mutualisme. Contohnya bunga dengan kupu-kupu. Rhizobium. Rhizobium itu ada di akarnya kacang. Pernah kan? Pernah belum ya manen kacang tanah? Itu kalau kita ambil, maka akarnya ada butiran-butiran kayak gini, akarnya kacang tanah itu namanya Rhizobium species. Itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dia mengikat nitrogen. Sama-sama untung. Rhizobium tinggal di akar, akarnya memperoleh manfaat karena tanahnya jadi subur. Rafflesia dan lalat. Rafflesia penyerbukannya dibantu oleh lalat dan lalat mendapatkan esensi yang menarik.
Hiu dengan remora tuh yang betul apa ya? Mutualisme apa komensalisme? Hiu dan remora itu simbiosis apa ya? Jika dihubungkan dengan remora yang mengambil sisa makanan, mungkin bisa yang komensalisme apa ya, mutualisme apa ya Mbak ya? Kenapa disebut mutualisme? Karena kalau ya ini kembali lagi ke alasannya ya sebenarnya ya. Kapan disebut mutualisme? Ketika hiunya itu menjadi bersih ya. Kenapa bersih? Karena makanannya, sisa-sisa makanannya diambil oleh remora. Tapi biasanya ini tidak terjadi seperti ini. Jadi hiu dengan remora itu sebagian besar menyatakan dia komensalisme. Karena yang untung hanya remora saja, dapat sisa makanan. Hiunya nggak untung, tapi juga nggak rugi. Ya, maka di sini saya ralat di sini. Terus lebah dengan kembang sepatu. Benar ya, mutualisme karena lebahnya dapat madu, kembang sepatunya dibantu penyerbukan. Nah, tadi jalak dan kerbau. Tadi bukan bangau loh ya, jalak. Burung jalak memakan kutunya kerbau. Kerbaunya untung, kutunya hilang, gak gatel-gatel lagi. Ikan badut dan anemon laut. Nah, di sini kenapa ini mutualisme? Karena ikan badut memperoleh perlindungan dan anemon laut memperoleh sisa makanan. Nah, kalau ini benar nih mutualisme. Karena ini yang menjadi perbincangan karena kok disebut hiunya bersih lah kan selama ini hiu juga udah bersih gitu loh. Maka ini bukan mutualisme tetapi komensalisme. Saya lanjut ya. Untuk yang komensalisme, kalau yang mutual tadi kan satu untung, satunya untung juga. Itu kalau mutualisme ya. Kalau parasitisme itu satunya untung, satunya rugi. Kalau mutualisme itu sama-sama untung, plus semua. Nah, kalau komensalisme itu satunya untung, yang satunya tidak untung atau tidak rugi. Nah, maka saya tuliskan 0 di sini. Bunga anggrek dan pohon mangga. Anggreknya untung, mendapat tempat yang ditumpangi. Mangganya tidak untung dan juga tidak rugi. Sirih juga sama. Sirih bisa merambat di tanaman inang, tetapi sirih tidak mengambil makanan di tanaman inang. Penyu, pernah lihat ya ini ada penyu, di bawahnya ikan remora, ini juga komensalisme. Ikan remora dengan paus, ini juga komensalisme. Tanduk kuku itu tanaman paku ya. Sama dia, komensalisme. Nah, sekarang tadi yang ditanyakan amensalisme. Amensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, yang satu rugi, yang lain tidak dirugikan. Dalam arti di sini tidak untung. Nah, kalau tadi kan, kalau parasitisme itu kan satu untung, satunya rugi. Maka kalau amensalisme itu yang satu pasti rugi, yang satunya tidak untung, tidak rugi. Contohnya jamur. Penicillium yang mensekresi penisilin ya. Penisilin itu kan dibuat dari bakteri. Penisilin bisa membunuh bakteri namun tidak ada manfaat dan juga tidak menguntungkan. Yang rugi siapa? Bakterinya. Tetapi penisilinnya tidak untung dan tidak rugi. Pohon kenari dengan tanaman lain.
Nah, ini juga tidak dapat hidup karena kenari menghasilkan senyawa alelopatik. Tanaman lainnya rugi. Tetapi pohon kenari tidak untung dan juga tidak rugi. Sila sama alinea UUD itu hubungannya pokok pikiran gitu ya, Mbak? Iya, tadi kan sudah yang gambar sila ke-1 dengan UUD pembukaan alinea keberapa, sila kedua itu alinea keberapa, sila ketiga alinea keberapa, tadi sudah ya? Dah. Jadi kemarin permintaannya membahas ini. Oke, sip. Jadi nanti mulai nanti malam juga enggak apa-apa, saya akan lebih banyak memberikan berupa Google Form. Jadi silakan dikerjakan dan pembahasannya juga saya kirim di grup Telegram. Silahkan nanti ditanyakan yang nomor yang pembahasannya masih belum paham. Oke? Jadi silahkan, saya akan memberi soal-soal, baik saya dan juga nanti tim juga. Dan juga share FR juga sudah saya kirim. Yang merasa kesulitan bisa ditanyakan. Terus untuk besok, materinya yang sesuai kemarin ya, ada yang belum saya bahas, yaitu besok tentang ASEAN serta kerjasama internasional. Kemudian kemarin ada yang minta perkembangan moral, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Yang ketiga Maslow dan Edgar Gale. Jadi untuk besok materi hari Jumat saya materinya itu. Silahkan yang mau bertanya, sharing boleh. Pas kerjasama internasional, kemudian perkembangan moral, Maslow dan Edgar Gale. Ada yang mau ditanyakan? Besok Zoom-nya enaknya? Iya, yang perkembangan moral belum. Iya, besok. Lah, nek saya bahas hari ini nanti waktunya enggak cukup karena itu 3 tahap. Ada pra, ada konvensional, ada pasca konvensional. Enaknya sebenarnya kalau saya tuh lebih senang siang karena sinyalnya saya stabil.